bisa share ya. Monggo silakan Pak Deden, waktu saya berikan langsung kepada Pak Deden. Baik, terima kasih Mbak Elisa dan Mas Ifung atas undangannya. Jadi kami menerima undangan 3 hari yang lalu ya, kalau tidak salah. Ya, Pak, hari Sabtu, oke siap. Gitu ya. Seperti itu. Jadi saya senang sekali bisa hadir pada kesempatan kali ini. Sekaligus nanti selain saya di sini ada Pak Datuk Dimyani yang saya bawa ke sini sebagai bintang tamu, itu istilahnya. Beliau nanti praktisi sebetulnya importir dan distributor produk Indonesia. Jadi pelakunya langsung bisa nanti beliau mungkin yang akan lebih banyak nanti berbicara secara praktis ya bagaimana perjalanan produk-produk UKM bisa sampai ke Malaysia. Kalau saya mungkin hanya dari sisi pemaparan informasi sebentar saja Mbak Elisa, nanti kita akan lebih lama di diskusi saja biar lebih interaktif seperti itu. Jadi ada beberapa pengantar saja yang ingin saya sampaikan sedikit. Pertama kali memang ingin kami sampaikan bahwa saya di Malaysia baru 4 bulan, ya, jalan 4 bulan. Jadi bulan Maret, awal Maret baru tiba di Malaysia dan sudah disambut dengan lockdown seperti ini. Jadi sampai sekarang posisi masih dalam pengetatan pergerakan sama dengan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia baru mulai, di Malaysia ini sudah 1 bulan lebih. Jadi, tapi tetap untuk masa pandemi ini secara garis besar memang ekspor turun, tapi ada beberapa ekspor yang justru mengalami kenaikan. Izin sebentar ya, saya share screen. Jadi, kalau berbicara tentang Malaysia, tadi Pak Ipung bilang Malaysia akan panas, memang betul sekali Pak Ipung. Karena kalau dilihat secara demografi, Malaysia merupakan pasar yang cukup unik dibandingkan dengan negara-negara lain. Mengapa demikian? Karena konfigurasi dari demografinya berbeda dengan negara lain. Yang pertama dari sisi kewarganegaraan. Jadi dari 32,73 penduduk atau penduduk di Malaysia, 29,8-nya itu adalah warga negara Malaysia. Tetapi ada 2,87 atau mungkin jika disensus ulang saat ini mendekati 3 juta, itu yang merupakan pendatang. Dan bisa dipastikan bahwa sebagian besar dari pendatang itu berasal dari Indonesia atau WNI ya, yang bekerja di Malaysia. Tentu melihat kondisi demikian, maka pasar di Malaysia itu bisa kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah pasarnya warga Malaysia itu sendiri, dan kedua adalah pasar WNI yang ada di Malaysia atau diaspora di Malaysia. Nah, 3 juta ini tentu bukan jumlah yang sedikit, jadi pasar yang cukup besar, dan juga kita memiliki kelebihan kalau kita menyasar ya pasar WNI di Malaysia karena mereka sudah mengenal produk-produk dari Indonesia. Ya, jadi pasarnya ada 2, mungkin sama dengan di Arab Saudi ataupun di Taiwan atau Hong Kong gitu ya. Diasporanya cukup banyak, maka itu menjadi pasar kita. Jadi kita kan tidak memikirkan siapa yang beli, yang penting produk kita laku ke negara tujuan. Yang beli siapa itu dilihat di lapangan. Kemudian juga dari sisi etnis, kalau kita lihat di sini itu ya, ada 3 etnis besar di Malaysia, yaitu Melayu, India, dan China. Jadi paling besar adalah Melayu atau Bumiputra, hampir 70%. Dari sini bisa kita lihat bahwa etnis Melayu ini tentu memiliki kesamaan dengan Indonesia ya, dengan orang Indonesia, kita katakan sebagai serumpun. Dari kesamaan itu maka bisa dipastikan bahwa karakteristik untuk membeli produk juga hampir sama, baik dari cita rasa untuk makanan gitu ya, ataupun dari sisi keunikan atau kebudayaan untuk kerajinan itu juga
tidak berbeda jauh. Sehingga ini yang tentu bisa kita manfaatkan untuk memasarkan produk-produk kita di Malaysia. Jadi kita lihat dulu pasarnya seperti apa, kita sesuaikan. Karena kalau yang namanya menjual, kita harus melihat kondisi pasarnya seperti apa. Jangan sampai kita membawa produk yang nanti harapannya tidak terlalu besar untuk dibeli di suatu pasar. Jadi kalau dari sisi demografi, salah satu keuntungan terbesar untuk produk Indonesia ada di Malaysia. Kemudian kalau kita lihat ini secara kasar saja, bagaimana produk Indonesia masuk ke Malaysia. Jadi kalau dilihat di sini memang masih menduduki peringkat ke-6. Ini dalam miliar dolar. Jadi Indonesia produknya ekspor ke Indonesia sekitar 4,58. Ini data sampai dengan bulan Mei. Yang tertinggi memang dari China, masih normal ya kalau China selalu di mana-mana nomor 1. Tapi Indonesia cukup tinggi. Ya, karena lokasinya juga tidak terlalu jauh, juga tadi ada untuk karakteristik pasar juga cocok untuk produk-produk Indonesia. Nah ini kalau kita lihat, saya lihat kira lewat saya ini. Nah tapi ini, untuk produk Indonesia yang masuk ke Malaysia memang masih didominasi oleh komoditi, Bapak Ibu sekalian. Jadi masih produk-produk CPO, kemudian batu bara, logam, kemudian juga beberapa produk manufacturer. Nah ini tentu produk-produk unggulan Indonesia kita pertahankan sebagaimana amanat Bapak Presiden pada Kementerian Perdagangan bahwa produk ekspor diusahakan menyasar juga untuk produk-produk UKM atau kita kenal dengan UKM ekspor ya. Banyak sekali program-program dari berbagai kementerian yang menyasar UKM khususnya supaya bisa menjual produknya sebagai barang ekspor. Nah ini Bapak Ibu sekalian, di tengah pandemi saat ini memang pada tahun 2020 ekspornya turun, tapi pada awal atau kuartal 1 2021 sudah muncul perbaikan baik dari sisi kondisi pandemi ataupun kondisi ekonomi, karena mengikuti ya dengan adanya program vaksinasi maka kegiatan perekonomian juga sudah bisa berjalan ke arah normal. Nah, bisa kita lihat di sini khusus untuk produk-produk UKM memang kalau dilihat potensi secara statistik cukup baik, mengalami kenaikan. Ini saya kategorikan produk UKM, mungkin ini sebagian besar saja, masih ada beberapa produk yang mungkin tidak tercantum di sini. Yang pertama adalah makanan minuman. Tentu saja Bapak Ibu, produk UKM hampir sebagian besar adalah makanan dan minuman. Nah, untuk makanan dan minuman, ini ke Malaysia pada bulan Mei sampai dengan bulan Mei 2021, ini sampai bulan April 2021 nilainya adalah 175,24 juta dolar. Cukup tinggi, meningkat 2,13%. Jadi ini di tengah pandemi produk makanan minuman masih sangat berpeluang. Nanti Datuk Dimyani sebagai spesialisasi importir UKM khususnya di makanan minuman bisa sharing juga bagaimana peluang untuk masuk ke pasar Malaysia. Juga kerajinan meningkat 13,262%, cukup tinggi juga. Kemudian perhiasan ini yang sangat tinggi peningkatannya, mencapai 16 kali lipat seperti itu di awal Mei. Jadi perhiasan ke Malaysia ekspornya meningkat tajam di bulan Mei 2021. Jadi ini peluang yang sangat baik ya Bapak Ibu, karena permintaan sangat besar di sini dan pangsa pasar dari perhiasan Indonesia masih terbuka di Malaysia. Namun untuk sayur dan buah ada sedikit penurunan, ya, sekitar
hampir 7%. Kemudian produk perikanan yang juga produk UKM juga mengalami kenaikan, peluangnya sangat tinggi, dan furniture juga cukup baik, jadi naik 45%, ini peluangnya sangat besar. Jadi produk-produk ini yang memang sebagian besar dihasilkan oleh UKM bisa kami atau saya sampaikan ini memiliki peluang yang besar untuk bisa memasuki pasar Malaysia, walaupun era pandemi saat ini masih melanda. Memang untuk berbagai produk ini, sebetulnya ada satu produk lagi yang kenaikannya sangat besar, yaitu peralatan medis. Dan mungkin salah satu di antaranya tadi bisa sangat berpeluang adalah sandal untuk rumah sakit. Itu saya kira juga cukup bagus untuk bisa masuk ke pasar Malaysia. Nah, kemudian kalau kita lihat ini sedikit saja Bapak Ibu, nanti bisa kita diskusi secara langsung. Jadi kalau Bapak Ibu punya produk makanan minuman, ingin masuk ke Malaysia, kira-kira apa yang harus diperhatikan? Tentu kita harus lihat aturan atau dasar hukum yang berlaku di Malaysia. Jadi kalau di Malaysia ada yang namanya Undang-Undang Makanan, sudah cukup lama, tahun 83, dan Regulasi Makanan tahun 85. Tapi intinya adalah bahwa produk-produk kita hampir sama, seperti juga ekspor ke negara-negara lain. Tentu untuk produk makanan minuman itu yang pertama adalah untuk negara muslim, tentu ada sertifikasi halal. Ini sangat penting karena di Malaysia 70% Melayu dan muslim, sehingga faktor halal ini sangat diperhatikan. Di kalau untuk Bapak Ibu yang memproduksi makanan, sebaiknya sudah memiliki sertifikat halal, paling tidak dari BPJPH di Indonesia. Ya, jadi nanti bisa diakui sertifikat halalnya di Malaysia. Kemudian juga packaging, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau untuk produk makanan minuman, selain kualitas produknya atau kualitas makanan minumannya, kualitas packaging juga sangat menentukan, ya. Jadi bagaimana packaging itu bisa menarik konsumen, khususnya di Malaysia. Nanti bisa kita diskusikan packaging seperti apa sebetulnya yang pas gitu ya untuk dibawa ke Malaysia. Walaupun banyak sekali produk-produk UKM yang diproduksi oleh rumah tangga, packagingnya masih seadanya gitu ya, menggunakan plastik atau material yang lain. Tapi tentu akan lebih baik jika sudah mulai ditingkatkan kualitas packagingnya. Ini biasanya aturan-aturan ini adalah aturan untuk produk makanan minuman yang akan langsung dipasarkan atau kita katakan sebagai produk jadi siap dipasarkan. Namun demikian ada juga beberapa produk yang nanti akan tidak langsung dijual, tapi akan kembali diolah atau dikemas kembali oleh importir atau distributor di Malaysia. Nah, itu yang sering terjadi. Bagaimana produk-produk dari Indonesia masih belum memiliki brand atau merek, kemudian nanti di packaging kembali, dikemas kembali di Malaysia dengan merek lokal, gitu ya. Jadi kita hanya menjual white label. Nah, ini yang sering terjadi untuk produk UKM. Jadi diambil dari Indonesia dalam bentuk bulk, gitu ya, banyak. Kemudian di Malaysia akan dikemas kembali dalam ukuran yang lebih kecil, disesuaikan dengan kondisi atau permintaan di pasar. Ini yang sering dilakukan Bapak Ibu untuk produk-produk UKM. Memang biasanya dari Indonesia belum memiliki merek seperti kerupuk atau keripik yang sering dibawa oleh datuk, itu kontaineran, itu rata-rata nanti akan dikemas kembali di Malaysia untuk kemudian didistribusikan. Nah, khusus untuk makanan dan minuman, apa yang harus selain kualitas produk, juga kita harus mengetahui jalur distribusi kemana produk kita akan dijual, end usernya di mana. Jadi kalau di Malaysia bisa kita kategorikan untuk produk makanan minuman itu, satu adalah bisa langsung masuk ke hipermarket atau supermarket modern. Itu tentu
untuk yang ke supermarket atau hypermarket modern, packaging menjadi utama. Kemudian sertifikasi kesehatan halal, kemudian sertifikasi kuantiti atau kualitas kandungan di dalam produk makanan itu menjadi sangat penting. Itu biasanya untuk produk pabrikan akan didistribusikan ke hypermarket atau supermarket retail modern. Tetapi ada juga produk makanan dan minuman yang akan didistribusikan ke toko-toko khusus, pasar tradisional, gitu ya, yang dimana biasanya seperti halnya di Indonesia, kalau kita belanja di pasar tradisional, biasanya packaging tidak terlalu diperhatikan. Jadi yang penting harga murah, gitu ya, itu bisa dipasarkan. Jadi ada dua. Nanti kita bisa berdiskusi dengan Datuk karena beliau menjual kedua arah, kalau tidak salah ya Datuk, nanti dikoreksi. Satu adalah untuk yang tradisional, tapi satu lagi untuk retail yang kecil. Jadi di Malaysia ada satu retail yang offline, toko-toko sekarang sudah ada di Malaysia, toko Indonesia. Jadi toko atau retail seperti halnya di sini minimarket, gitu ya, minimarket yang menjual khusus produk Indonesia. Di sini sudah mulai muncul, dan juga yang dijual menggunakan platform e-commerce. Seperti Shopee kalau di Malaysia, itu banyak sekali yang menjual produk-produk ke Indonesia. Ada yang didatangkan langsung dari Indonesia ke Malaysia, atau ada yang didistribusikan oleh para distributor produk Indonesia di Malaysia. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih apakah mau menjual langsung dari Indonesia melalui platform e-commerce, karena sekarang di ASEAN sudah berlaku tidak ada lagi batas untuk sesama negara ASEAN untuk menjual produk, baik menggunakan e-commerce ataupun masih secara offline atau manual. Atau bisa Bapak Ibu jual ke distributor di sini, nanti distributor yang memiliki jaringan, salah satunya dengan jaringan online-nya untuk membantu memasarkan produk Bapak dan Ibu. Jadi ini sekilas untuk untuk beberapa regulasi untuk makanan gitu ya, dan minuman yang biasanya diproduksi oleh UKM. Nah, ini standar saja alur untuk importasi produk makanan dan minuman, hampir sama dengan di Indonesia. Saya kira kita lihat lagi ini untuk perikanan. Di sini ada yang produk ikan nggak Bapak Ibu? Yang produk perikanan? Kalau tidak ada, ada sepertinya, ada sepertinya ya. kan. Permisi aja Pak, saya. Ada, oh ya. Dari mana Mbak Parmi? Dari Rembang Pak. Rembang. Nah ini tapi sama Jogja. Iya, untuk perikanan juga. Kami ekspor filet ikan di Taiwan dan Singapura, tapi yang ini mau memperluas lagi di pasar yang lain. Iya, kebetulan sekali untuk Malaysia saat ini membutuhkan produk perikanan, khususnya ikan-ikan yang tadi yang fillet juga dibutuhkan. Jadi kami baru saja mendapatkan permintaan dari salah satu jaringan hypermarket di Malaysia yang memerlukan produk perikanan, di antaranya adalah ikan segar, kemudian rajungan, kemudian cumi-cumi, dan juga fillet. Kami sudah itu. Ya, Ibu, nanti bisa kita diskusi produk Ibu seperti apa ya. Kemudian juga bawang merah. Mungkin kalau bawang merah yang banyak di Malaysia itu adalah bawang merah dari Thailand dan India. Ya. Nah, belum ada bawang merah terutama dari Brebes yang masuk ke ke hypermarket, dan kami sudah kemarin beberapa hari. Boleh Pak, itu dari Cirebon nanti bisa dari Brebes. Ya, jadi bawang merah itu. Beberapa hari yang lalu kami ngobrol dengan salah satu hypermarket di Malaysia cukup besar, dan beliau bilang boleh kalau ada bawang dari Indonesia yang baik, yang penting nanti sampelnya dikirim, kemudian harganya oke, gitu ya. Dia beliau akan mendatangkan sekitar 1 kontainer setiap bulan khusus untuk bawang merah. Nanti bisa kontak saya langsung.
Nah, jadi untuk perikanan memang ada beberapa ikan yang boleh diekspor ke Malaysia dan yang tidak. Tapi saya lihat di sini ikan yang dilarang ekspor jarang yang dari Indonesia ya. Ikan H tidak ada, gitu. Ikan bass nggak ada, seperdola nggak ada mungkin ya. Ikan trout, stugeon itu biasanya ikan-ikan yang perairan khusus dan itu dilarang untuk ekspor. Sisanya boleh diekspor. Jadi kalau ada filet ataupun ikan segar itu peluangnya juga cukup tinggi. Nah, untuk perikanan juga ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ya, baik dari sisi kesehatan terutama karena harus bebas dari kandungan atau memiliki sertifikasi phytosanitary salah satunya. Itu yang sangat penting untuk produk-produk perikanan dan pertanian. Baik. Kemudian untuk buah-buahan. Pada dasarnya buah-buahan boleh diekspor ke Malaysia, hanya ada beberapa produk yang diatur ya ekspornya ke Malaysia. Jadi ada yang dilarang, ada yang diperbolehkan tapi dengan mengajukan izin seperti itu. Kalau yang dilarang adalah beberapa buah seperti di bawah ini, ada rambutan, kelengkeng, terus ada buah nam-nam, kemudian buah kakao itu tidak boleh. Selain itu boleh diekspor ke Indonesia, tapi tentu dengan persyaratannya hampir sama dengan produk perikanan, itu dari sisi phytosanitary dan persyaratan lain yang ditentukan oleh Kementerian Pertanian di Malaysia. Nah, untuk jalur buah-buahan biasanya yang banyak di sini adalah sayur dan buah yang diekspor melalui pelabuhan yang dekat dengan Malaysia. Karena mengingat kalau sayuran dan buah-buahan itu masa untuk bisa dikonsumsi kan terbatas masa kadaluarsanya ya, sehingga biasanya diekspor dari beberapa pelabuhan yang dekat dengan Malaysia, terutama pelabuhan di Sumatera bagian timur. Di Riau, kemudian di Sumatera Utara ataupun di Aceh itu biasanya banyak sekali menggunakan kapal-kapal yang tidak terlalu besar dan langsung dijual pada hari itu juga ya, khusus untuk sayuran dan buah-buahan. Baik, untuk ekspor atau prosedur impornya saya kira sama, tidak perlu kita bahas di sini, kecuali nanti pada saat diskusi bisa kita perdalam kembali. Jadi saya kira itu sekilas saja tentang bagaimana peluang produk-produk, khususnya produk dari UKM untuk bisa masuk ke Malaysia. Ini saya pengantar saja untuk membuka diskusi. Kira-kira nanti bisa berkembang kembali pada sesi selanjutnya, dan tentu saja untuk praktisnya nanti Datuk Dimyani akan menyampaikan setelah saya, karena beliau sangat berpengalaman, sudah 20 tahun ya Datuk ya? Datuknya ada nggak? Ada. Ya, 17 tahun. 17 tahun beliau berbisnis dengan membawa produk-produk UKM ke Malaysia. Jadi sengaja saya bawa Pak Datuk ini karena pasti nanti akan informasi yang disampaikan beliau, informasi praktis seperti ini yang memang diperlukan oleh para pelaku usaha, khususnya UKM, untuk bagaimana bisa memasarkan produknya di Malaysia. Saya kira demikian Mbak Eliza. Ya. Waktu kami kembalikan ke Mbak Eliza untuk sesi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Kang Deden, keren sekali pemaparannya. Semangat ya teman-teman, sepertinya teman-teman sudah nggak sabar nih Kang Deden mau diskusi. Ada yang sudah tanya tentang craft, tentang fashion, tentang aksesoris, tentang juga kopi dan yang lain-lain. Tapi sabar dulu ya teman-teman, dan juga nanti tolong mohon jangan dipotong dulu untuk pembicara. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di chat box. Asal pertanyaannya nggak boleh ngulang-ngulang seperti yang sudah disampaikan Kang Deden. Nanti prosedurnya bagaimana? Oke, tadi sudah disampaikan, tapi nanti boleh saya beri waktu untuk open mic buat teman-teman. Langsung saja saya minta foto ini dulu. Saya panggilnya Kang juga atau Mas? Gimana Mas? Oh, foto dulu. Oke. Sebelum Mas Datuk
Diraja Dimiani untuk presentasi atau memaparkan presentasinya, teman-teman kita foto dulu ya. Biasanya di sini ada banyak slide. Di sini teman-teman monggo silahkan open videonya supaya teman-teman juga nampak di sini ya. Oke, Mbak Safia bisa open ininya. Oke, ada empat slide. Saya akan hitung ya. 1, 2, 3. Saya nggak tahu Anda ada di mana ya, tapi senyum terus ya. 1, 2, 3. Oke, yang pertama sudah oke. Wait. Layar kedua. Yes. Tetap senyum Bapak Ibu. Saya nggak tahu jenengan ada di mana. Yap. Oke. Banyak sekali, udah 80. Iya Mas, wah keren ya. Kita ini ternyata UKM-UKM kita tuh semangat semua, Kang Deden. Yap. Oke, satu lagi ya teman-teman. Satu lagi teman-teman. Sabar dulu. Senyumnya tetap dijaga. Karena saya tidak tahu teman-teman ada di layar yang mana. Oke, wait. Oke. Terima kasih teman-teman. Ya, langsung saja Mas Datuk. Sepertinya saya tidak perlu memperkenalkan beliau karena tadi Kang Deden sudah banyak memperkenalkan beliau karena yang saya tahu, oke, 17 tahun melalang buana di dunia ekspor produk-produk Indonesia ke Malaysia. Terus dengan CV Lestari ya, Mas Datuk ya, CV Lestari. Monggo, Mas Datuk sudah menjadi co-host kah? Ada slide yang mau di-share? Ya, ada. Ya, ada. Oke. Bentar, saya sudah co-host. Oke, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya sampaikan kepada teman-teman dari KGM Keluarga Gajah Mada Mandiri. Saya harus hati-hati nanti saya salah. Ya, sepertinya saya tadi malam accept pertemanan dari Pak Kepsek kayak tadi malam. ada di notifikasi namanya Ipung Purnian Rajiman. Bener ya Pak Kepsek ya? Oh ya, berarti saya nggak salah orang kalau ngacceptnya teman itu. Sebelumnya terima kasih saya sampaikan kepada Pak Deden ini memang salah satu atas perdagangan yang sangat rajin untuk mengunjungi kita ini para pelaku usaha di Malaysia, baik dari yang Indonesia maupun orang dari Malaysianya. Baik, minta izin saya mau share screen. Sebenarnya ini hanya guideline saja, nanti saya lebih banyak untuk ini. Sebentar. Oh, udah kelihatan? Yes. Sudah, Mas. Oke, ya. Ini saya mengambil topik cara menjadi eksportir sukses tetap eksis di masa pandemi. Jadi memang pandemi ini sesuatu yang tidak diharapkan, tapi mau tidak mau ya harus kita jalani, gitu kan. Nah, bagaimana agar kita tetap eksis, terutama untuk pangsa pasar Malaysia. Dan kebetulan sekali saya di Malaysia ini menggeluti bidang impor untuk produk makanan, minuman dan bahan makanan, bahan pokok makanan, bumbu-bumbu, alat masak seperti seperti dandang bakso, cobek untuk ngulek-ngulek bumbu, itu semua kita bawa juga. Oke, nah ini kenalan dulu. Nah, sebenarnya nama lengkap saya itu Wajidal Mustafa Dimyani. Nama bekennya atau nama artisnya itu Datuk Diraja Dimyani. Ini kalau Datuk yang asli itu gelar kebangsawanan dari pemerintah Malaysia atau dari raja. Kalau ini Datuk-Datuk penyematan diri sendiri. Jadi ceritanya teman-teman aja yang ngasih gelar Datuk ini ke saya. Ya udah dipakai aja. Terus pendidikan saya pernah sekolah di MI Darussalam Tulungagung. Jadi untuk pengetahuan saya asli wong Tulungagung, asli Jawa. Dan saya lihat kemarin itu di websitenya KGMpedia itu
awal berdirinya KGM pun kayaknya ada pembicaraan-pembicaraan yang disebutkan dari Tulungagung. Berarti ini ada anggota KGM yang dari Tulungagung nih kayaknya nih. Terus MTS Darussalam di Tulungagung, STM Negeri di Blitar jurusan otomotif, ITN Malang teknik mesin, terus sempat juga belajar ini manajemen ekspor impor di UKW Universitas Petra Surabaya. Lalu saya mengambil MBA Business Administration di Stanford Business College di Malaysia. Nah ini kalau yang informalnya ESCC, Pare Kediri dan Internet Marketing Pirana Mas. Jadi yang ingin saya sampaikan lagi adalah background saya itu background orang teknik juga, sama mungkin Pak Deden teknik fisika Pak Deden ya. Kalau saya teknik mesin, tapi ya alhamdulillah nyasarnya di Malaysia jualan kerupuk, jualan snack. Lalu ini apa jurusan teknik nuklir aja bisa jadi menteri kesehatan kok, ya saya kan nggak apa-apa. Apalagi yang ini jurusan sarjana kehutanan bisa jadi presiden, saya kan nggak apa-apa. Oke itu lanjut. Ini saya pernah berkarya atau pernah punya ini jadi peternak telur, peternak ayam petelur gitu. Terus pernah di Bank Danamon Tulungagung sebagai sales account. Lalu CV Lestari Sadian Internasional, ini CV yang memang dari awal saya bentuk di 2004, jadi sampai sekarang insya Allah sudah Oktober tahun ini 17 tahun. Lalu saya ada PT Lestari Gemilang Investama, ini di bidang manajemen sebenarnya, tapi tidak begitu aktif. Kemudian Lestari Maju Gemilang di Malaysia sebagai director, dan terakhir sekarang Ananda Lestari sebagai owner. Hobi saya traveling, ya alhamdulillah sampai sebelum pandemi kemarin saya sudah 43 negara yang saya jajahi. Jadi memang hobi saya jalan-jalan membulang ke beberapa negara. Terus kulinari hunting, mencoba makanan-makanan atau dari daerah-daerah tertentu. Sosmed saya di Facebook namanya Datuk Diraja Dimyani, IG pun juga sama. Oke, langsung saja. Nah ini sejak COVID-19 hadir di dunia ini dari Maret atau Februari, lebih tepatnya sebenarnya Desember 2019 ya, tetapi di Indonesia dan di Malaysia itu masuk di Maret. Jadi sektor-sektor yang terdampak sangat serius, saya pun juga membayangkan ini sektor pariwisata, transportasi orang, dan perhotelan. Nah, sementara transportasi barang atau ekspedisi, makanan, minuman, teknologi meeting online, kesehatan ini terdampak serius, tapi malah terdampak yang positif. Ini mengalami pelonjakan yang sangat luar biasa, dan seperti yang saya alami sendiri juga di tahun 2020, ekspor saya itu juga meningkat 2 kali lipat, secara volume maupun secara value. Nah, di Malaysia yang masih diperbolehkan untuk berjalan atau aktivitas bisnisnya terus berjalan tanpa hambatan selama pandemi ini, selama lockdown, baik lockdown yang pertama maupun yang lockdown yang sekarang ini istilahnya lockdown PKP 3.0, ini yang ketiga. Nah itu adalah makanan nasa, sebenarnya bahasa Malaysia. Makanan nasa itu makanan yang basic, asal gitu ya. Terus barangan runcit, barangan retail. Jadi seperti toko-toko kelontong ala Indonesia seperti Indomaret, seperti Alfamart, seperti itu masih terus boleh beroperasi. Dan yang ketiga adalah sektor-sektor kesehatan. Sektor kesehatan, pabrik-pabrik yang memproduksi alat-alat kesehatan, hospital maupun klinik, semuanya masih boleh buka. Nah, kebetulan sekali saya ada di bidang yang nomor 1 dan nomor 2. Jadi saya masih bisa terus beraktivitas atau menjalankan bisnis selama pandemi ini. Nah, ini beberapa brand atau bidang yang saya jalani. Yang pertama
ini mungkin tahu bakso aji dari Garut namanya Gorilla, itu kita pun juga sebagai importirnya banyak banget kita bawa. Itu pernah kita bawa sampai 11.000 pieces, itu sampai setengah kontainer 20 feet itu. Terus di Malaysia saya ada namanya My Indo Snack, ini pusat jualan snack-snack Indonesia. Jadi ini branding untuk yang di website. Kita ada websitenya, web store-nya namanya myindosnack.com. Nanti bisa ditilii, bisa dilihat-lihat barang apa aja sih yang kita jual di sini, barang apa aja yang kita bawa masuk ke Malaysia di My Indo Snack itu nanti kita bisa lihat. Nah, untuk company profile-nya nanti bisa juga dilihat di anandalestari.com.my. Itu nanti company profile tentang perusahaan yang di Malaysia ini ada dengan jelas di situ. Lalu ada juga ini Kampung Dahar, ini adalah restoran Indonesia. Jadi tagline-nya serasa makan di kampung, karena apa? Ingredientnya, bumbu-bumbunya itu langsung kita bawa dari Indonesia, seperti merica, seperti bumbu-bumbu untuk apalagi ya. Oh, ini ada juga kita jual di warung ini adalah mie ayam. Jadi mie-nya kita bikin sendiri, dengan tepungnya itu kita import tepung Cakra Kembar. Jadi pun kita import dari Indonesia. Selain itu kayak menu-menu standar seperti ayam dan bebek, ini yang jadi signature dish-nya itu bebek goreng dengan bumbu hitam ala Madura. Nah, ini kebetulan Pak Deden ini juga peminat seriusnya. bebek ini. Setia. Ya, peminat setianya. Terus selanjutnya ini beberapa contoh yang produk Indonesia yang sangat viral, apalagi di tahun lalu. Ini ada 3 brand yang kita supply, dan untuk pisang sale ini waktu puncaknya itu di bulan September, Oktober 2020. Waktu itu di September Oktober itu kita bahkan bisa sampai 1 minggu itu 4 kontainer 40 feet atau setara dengan 12 ton. Itu untuk pisang sale. Pisang sale yang modelnya yang kayak yang di tengah ini, yang pisang sale kadang ada coklatnya. Jadi istilahnya pisang sale lidah, bukan pisang masak sale kan macam-macam. Ada yang pisang sale bentuknya kayak keong, itu pun juga ada, tapi itu kita nggak bawa. Ada yang hanya dijemur sale model kayak stik itu, kayak itu timun laut, itu juga ada. Terus ada juga ini yang basreng, terus ada yang kacang-kacang ini, yang sebelah kanan dari Wani Snack. Ini sangat viral sekali, dan kalau ngelihat harganya itu juga gila-gilaan mereka pasang harga. Padahal isinya 500 gram itu kalau nggak salah di Indonesia 500 gram itu modalnya sekitar 7.500 atau 8.000. Tapi di sini jualnya itu 27 ringgit atau setara dengan berapa Pak Deden? 70.000 Pak Deden, lebih ya? 80 ribuan malah. Dengan modal awalnya hanya sekitar 7.000 sampai 8.000. Mereka membranding, mereka memviralkan dengan mengendorse beberapa orang artis, mensponsori beberapa acara juga. Jadi sangat-sangat viral sekali. Cuma tahun ini sudah meredup, ganti yang lain. Produknya yang seperti keripik nangka, itu juga mulai keripik nangka, keripik ya dari Malang, keripik nangka dengan keripik salak. Oke, terus ini apa yang ingin saya sampaikan, opportunity yang ada di Malaysia, yaitu seperti yang disampaikan oleh Pak Deden tadi, yaitu warga negara Indonesia atau diaspora terbesar di dunia itu ada di Malaysia, karena faktor kedekatan. Jadi kalau orang ke Malaysia tinggal nyebrang, tinggal nggak perlu visa apapun. Jadi orang Indonesia sangat banyak sekali di Malaysia. Bahkan menurut data, mungkin saya bisa dikoreksi kalau salah, sekitar 10%-nya orang Malaysia itu penduduk dari Indonesia gitu.
Terus berikutnya market penduduk Malaysia yang masih serumpun. Artinya apa? Beberapa produk itu taste-nya itu hampir sama atau memang ya nyari sama sekali gitu. Kayak apa? Apalagi kalau itu makanan-makanan yang khas dari Sumatera itu ya memang nyaris identik dan hampir bisa dipastikan sama dengan yang di Malaysia. Terus makanan otentik dari Indonesia, contohnya apa? Kita ada membawa beberapa makanan yang asli Indonesia dan itu banyak dikangeni oleh orang-orang Indonesia di sini seperti apa? Nasi tiwul, gatot, ampok, nasi jagung, beras jagung itu banyak, apalagi ini yang orang-orang Indonesia yang berasal dari Madura itu menjadi kebiasaan. Mereka itu kalau mau nanak nasi itu dicampuri dengan beras jagung. Jadi beras jagung kita membawa pun banyak sekali, bertonton sekali shipment itu bisa sampai sekitar 2 ton untuk beras jagung aja. Terus orang Madura pun juga ini sering makan sesuatu itu pakai petis. Nah, petis Madura ini sangat-sangat kita bawanya itu banyak banget bener. Untuk yang dari daerah lain seperti dari Garut seperti tadi yang saya sampaikan, boci itu laku banget di Malaysia ini. Walaupun yang mengonsumsi itu masih kebanyakan orang-orang Indonesia, tetapi ada satu artis di Malaysia yang namanya Alif Sukri itu mempopulerkan makanan yang sebenarnya itu isinya itu adalah boci, tapi namanya di sini sup dulu. Dia hanya asal aja pakai nama, tapi isinya adalah bakso aci. Terus yang berikutnya ini yang ingin saya buka kesempatan kepada teman-teman KGM, saya ada payment system yang saya sebut yaitu MyIndoPay. Ini ada aplikasinya. Jadi sistem ini apa? Jadi misalnya teman-teman KGM sudah punya buyer di Malaysia seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dodi ya, yang mengirim gantungan kunci. Dan apalagi itu tadi juga disampaikan pakai kargonya pakai kantor pos maupun apalagi nanti pakai udara itu juga mungkin agak sangat mahal. Nah, saya bisa memberikan solusi untuk itu. Paling tidak yang pertama mengenai pengiriman, kalau Pak Dodi nanti dari mana, Situbondo atau Pasuruan atau sekitar situ, bisa dikirimkan melalui kargo saya yang terdekat di Jawa Timur itu ada di Tulungagung, di Jawa Barat ada di Ciamis, di Medan juga ada. Jadi saya ada 3 gudang di Indonesia. Jadi silakan nanti teman-teman KGM yang punya produk, kalau pengiriman ke Malaysia, baik itu pengiriman ke gudang saya atau maksudnya ada pembeli lain yang pembelinya bukan saya, nanti kita bisa akomodir. Termasuk pembayarannya. Jadi pembayarannya bagaimana? Biasanya orang Malaysia itu kalau memberi barang dalam jumlah kecil, mereka itu agak males untuk mengurus pengiriman uang ke Indonesia. Jadi silahkan pembelinya nanti mengirim ke rekening perusahaan kami yang di Malaysia, karena dianggap aja kayak kirim dari Mandiri ke BCA gitu. Jadi mereka dengan ringan sekali, mudah sekali melakukan itu. Terus mereka akan lebih ada trust-nya bahwa siapa sih yang menjual ini, ada rekening di Malaysia kok. Jadi mereka nggak akan dikenakan biaya-biaya pengiriman. Kalau ini ada kasus yang ada contoh yang sudah berjalan sudah 1 tahun atau 2 tahun terakhir ini, teman saya yang di daerah Jawa Barat itu mengirim ini celana untuk khitan. Jadi celana itu bahasa Malaysianya seluar. Jadi mereka ini menjual melalui Facebook Marketplace, ditulisnya di situ seluar khatan, maksudnya seluar celana dalam untuk khitan itu. Ini pengirimannya nggak banyak, sekali kirim paling 2 goni, 3 goni, dan mereka pakai kargo pesawat karena nggak begitu banyak. Tetapi untuk pembayarannya mereka akan mengirim ke rekening Maybank yang ada di Malaysia, ini rekening perusahaan saya. Nanti uangnya rupiah saya masukkan ke sistemnya MyIndoPay, akan ditransfer ke rekening rupiah yang di Indonesia dari teman-teman semuanya. Terus yang terakhir, opportunity yang saya tawarkan atau saya sampaikan adalah menawarkan gudang atau hub untuk market Malaysia. Jadi
alhamdulillah saya ada gudang yang cukup luas. Kalau untuk isinya itu bisa menampung kontainer 40 feet 5 atau ya 4 atau 5 lah, 4 sampai 5 kontainer 40 feet bisa ditampung di gudang saya. Jadi jika teman-teman KGM nanti ada barang yang mau dikirim dan dijual, habis itu untuk sementara kita bisa menjadikan gudang ini sebagai hub-nya. Artinya hub itu apa? Jadi barang itu bisa aja dikirim dulu ke Malaysia, disiapkan di gudang saya. Setelah itu silakan promosikan melalui beberapa platform. Platformnya bisa melalui marketplace ataupun bisa melalui Facebook Marketplace yang nyaris bisa dibilang gratis gitu. Nah, begitu ada pembeli, ya silahkan nanti kita akan bantu untuk mengirimkan barangnya dari gudang kami ke pembeli, dan itu akan memakan waktu tidak lama, berbeda dengan kalau masih mau dikirim dari Indonesia. Nah, ini yang saya sebut fasilitas gudang atau hub yang ada di Malaysia. Udah habis, ini saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Ini saya tulis ada cawangan. Cawangan itu bahasa Malaysia, bahasa Indonesianya cabang. Jadi kami ada yang di bawah manajemen kami sendiri itu ada 5 cabang di Semenanjung Malaysia, yang pusatnya ada di Puchong, lalu ada yang di Dengkil, di Johor juga ada, di Melaka ada, dan di Ipoh juga ada. Jadi ini 5 cawangan yang di bawah manajemen kami sendiri. Maksudnya semua barang-barang akan ketika kontainer nyampe itu akan masuk ke gudang pusat di Puchong, Selangor. Setelah itu kita distribusi ke beberapa cabang ini. Di luar 5 cabang ini kami ada 6 lagi cabang partnership. Jadi ini dikelola oleh orang lain, tetapi kita suplai hampir 70-80%-nya kita yang nyuplai barangnya. Artinya apa? Pasar-pasar dari total 11 cabang ini, kalau ingin teman-teman bergabung mau mensuplai beberapa barangnya, nanti bisa dimasukkan sekurang-kurangnya ke 11 cabang toko. Nah, satu lagi ini kabar yang ini sedang saya mendevelop. Jadi selain untuk myindosnack.com, kita ada myindosnack.com itu khusus untuk produk-produk snack dari Indonesia. Jadi kita tidak menjual snack-snack yang non Indonesia. Bisa memang fokusnya di situ lah gitu. Nah, saya sedang mendevelop satu platform yang mirip dengan myindosnack, tetapi ini untuk berbagai macam barang. Jadi tidak hanya melulu di snack, bisa jadi nanti semacam fashion atau craft atau apa. Tapi ini mohon maaf masih sedang dibangun oleh tim IT-nya. Jadi saya belum bisa sampaikan. Tapi ini ada peluang untuk arah ke sana. Nanti teman-teman yang non makanan minuman nanti bisa juga kita sampaikan kita pasarkan melalui platform yang sedang kita bangun bersama itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita sambung di Q&A-nya dengan sangat terbuka. Nanti kalau bisa saya jawab langsung saya jawab. Kalaupun tidak nanti jadi PR saya atau nanti Pak Dede yang akan melengkapinya. Baik, terima kasih, itu aja yang bisa saya sampaikan. Atas waktunya saya kembalikan kepada Bu Erisa Susilo. Terima kasih Mas Datuk Iraja, ya keren banget ya. Tuh teman-teman, banyak sekali produk-produk yang mungkin teman-teman di sini saya lihat sudah masuk ya kategori. Tadi tuh ada petis, ada apalagi tuh ya, serundeng, ada celana hitam juga bisa masuk. Nah teman-teman, kalau tadi yang sudah disampaikan sama Pak Datuk tentang produk-produk apa yang menjadi potensi di sana, mungkin secara tidak perlu ditanyakan lagi, Pak kalau ini gimana, Pak kalau ini pasti, kalau di sana sudah disebutkan ya sama Pak Datuk tadi ya. Jadi tidak ada pertanyaan diulang yang ada di chatbox maksud saya. Begitu ya Mas Bu Faida dari Khalid
Faidah Khalid dari Kediri. Mohon bersabar. Nah, sebelum saya beri waktu buat teman-teman untuk open mic, saya akan berikan mic untuk Pak Kepsek yang mau menyampaikan satu hal. Monggo silakan Mas Ipung. Terima kasih. Jelas suara saya, Bu Eriza? Oke. Malam Pak Datuk. Kebetulan konsep bisnisnya hampir mirip dengan kami. Kami juga menampung produk-produk UMKM. Tapi beda dengan Pak Datuk ya. Kalau Pak Datuk benar-benar ngumpulin semua produk. Kalau kami mencari produk kawan-kawan, kita tampung, kita bawa ke trayeknya yang beda. Kalau Pak Datuk bagus itu trayek di Malaysia. Kami trayek ke Saudi. Ya, Timur Tengah. Spesialis Timur Tengah kami. Jadi kami juga ngumpulin keripik, nangka, ya yang aneh-aneh gitulah. Kita kirim satu kontainer dengan produk yang bermacam-macam. Nah, itu memang kami cari yang aneh-aneh gitu. Yang biasa-biasa memang kurang diterima di Saudi. Kalau di Malaysia, saya akui luar biasa, semua bisa diterima. Kemungkinan kita akan kerjasama, Pak Datuk ya. Siap, siap. Jalurnya, trayek Saudi dan Malaysia. Punya Pak Datuk, saya bawa ke Saudi, saya masuk ke Malaysia. Siap. Terlah. Pak Datuk, ini tadi dari pemaparan itu sangat menarik dari anggota-anggota kami, kayaknya masuk semua ya. Ya ada beberapa yang kami punya database Pak Datuk. Nanti Pak Datuk bisa pilih semua ya. Memang beberapa ada yang pelaku unik ya. Ada izin impor ekspornya, nggak ada izin produknya. Ada izin produknya, nggak punya izin ekspornya. Nah, kalau itu wajar kalau ada produk izin tapi nggak punya ekspor, wajar. Tapi kalau sudah punya ekspor, tapi produknya nggak layak ekspor, nggak siap ekspor. Pak Datuk, mewakili rekan-rekan yang belum terjawab clear answer itu produk fashion. Tadi ada Pak Kang Deden sampaikan soal perhiasan. Perhiasan ini seperti apa? Apakah pernik-pernik, apakah murni pure mutiara atau gold gitu. Itu yang dari para pemateri yang belum clear answer tadi. Untuk produk yang mewakili kawan-kawan kami dunia permebelan. Tadi memang disampaikan Pak Kang Deden, oke, cuman apakah Pak Datuk juga main di situ? Kalau saya jujur nggak main, saya main hanya juga food juga ya. Jadi alhamdulillah di masa pandemi ini teman-teman harusnya juga ikut merasakan di mana masa pandemi food kami over demand. Jadi kami sendiri sampai kewalahan untuk menempuh produksi. Kami punya pabrik sendiri. Terus untuk Malaysia, kami produk siwak itu diborong oleh Malaysia 100% untuk produk MLM di Malaysia. Just info Kang Deden untuk siwak dan itu siwak kan ada beberapa turunan tuh, mouthwash dan tetek bengek itu kita supply semua ke Malaysia dalam bentuk maklum Pak. Kira-kira gitu. Tadi ada dua yang belum terwakili, fashion dalam turunannya ya Pak Kang Deden, fashion dalam bentuk pakaian atau perhiasannya, terus furniture. Terima kasih. Terima kasih Mas Ipung. Untuk
kali ini saya beri kesempatan Kang Deden dan Mas Datuk untuk menyampaikan pertanyaan Mas Ipung ya. Dulu sambil ini mengakomodir teman-teman yang ada di chat. Maaf ya teman-teman, nanti kita saring ya pertanyaannya, tidak semua saya sampaikan karena beberapa sudah disampaikan. Jadi mohon fashion, perhiasan, tetapi fashionnya itu kan kita macam-macam ya Kang Deden ya. Ada gamis, ada batik, ada macam-macam lah itu, apakah mau fashion yang polos atau yang etnik-etnik. Nah, itu yang bagaimana nih yang menjadi peluang di Malaysia? Monggo silakan Kang Deden. Baik, terima kasih Mas Ipung dan Mbak Elisa. Jadi untuk perhiasan yang naiknya sangat tajam itu adalah perhiasan yang intinya dari mutiara. Dari mutiara dan juga perhiasan dari perak. Ya, itu banyak sekali masuk dari Jogja, kemudian juga dari NTB untuk untuk Bali juga untuk mutiaranya. Untuk fashion memang permintaannya tidak sebanyak untuk produk makanan minuman dan juga terbatas. Jadi untuk fashion ada beberapa yang memang diperketat aturannya untuk diimpor seperti batik. Kain batik itu, kalau kain batik dalam bentuk lembaran, itu sangat ketat sekali Malaysia untuk mengawasinya dan bisa dikatakan itu sulit sekali untuk masuk. Untuk batik lembaran kain itu ya. Tapi kalau sudah ya? Ada alasannya kenapa? Alasannya untuk melindungi batiknya Malaysia. Malaysia karena Malaysia pun punya batik, punya coraknya tersendiri, gitu ya. Karena batik Indonesia lebih bagus dan harga lebih murah karena pengrajin banyak, pasti akan dalam tanda petik merusak pasar batik Malaysia. Tapi kalau sudah diproses baik dalam bentuk baju ataupun kain sarung atau bentuk-bentuk yang sudah jadi itu bisa masuk. Kemudian untuk fashion lainnya adalah baju muslim. Baju muslim banyak sekali. Dulu orang Malaysia terkenal kalau ke Indonesia belanja ke Bandung tuh atau ke Jakarta, Tanah Abang itu beli produk baju muslim. Ya, jadi kalau di Malaysia, kalau saya lihat baju muslimnya kebanyakan polos gitu ya, pada tuh kalau saya lihat di toko-toko baju muslim Malaysia itu polos, pola-polanya juga ya sederhana seperti itu. Tapi kalau lihat produk baju muslim dari Indonesia, khususnya untuk yang akhwat ya, itu banyak sekali. Tapi sekarang di masa pandemi, karena mall juga atau untuk toko-toko pakaian tidak termasuk ke dalam kategori esensial, jadi dia tutup. Ya, jadi seperti tadi disampaikan oleh saya dan Datuk juga, makanan minuman, kemudian kesehatan dan layanan inti lainnya, tapi untuk pakaian saat ini masih tutup. Jadi berpengaruh juga ke nilai ekspor untuk produk-produk tersebut juga akan mengalami penurunan. Kemudian juga ada satu lagi yang permintaannya cukup banyak, itu adalah sportwear yang muslimah khususnya untuk wanita, baju-baju olahraga wanita itu yang muslim gitu ya, yang tipe-tipe muslim banyak sekali dari Indonesia sudah masuk ke Malaysia, baik itu baju renangnya, untuk baju untuk jogging, kemudian untuk baju untuk senam, iya yang muslimahnya itu juga banyak orang Malaysia yang tertarik, dan ada beberapa brand yang sudah masuk dan dipasarkan di Malaysia. Oke, seperti itu. Untuk furniture saat ini juga kembali ditutup karena bukan termasuk esensial di dalam Malaysia, jadi agak sedikit terhenti di bulan-bulan ini. Kemarin MCO 3 itu baru diberlakukan awal Juni. Jadi data ekspor itu sampai dengan bulan Mei memang permintaan cukup tinggi, namun sepertinya untuk bulan-bulan ke depan melihat situasi pandemi, banyak sekali yang masuk, beberapa baik yang tipe yang pabrikan ya, furniture pabrikan, tapi nanti biasanya diberikan kembali atau
jadikan merek Malaysia beberapa, atau juga beberapa yang saya lihat di data ini adalah beberapa mebel dari kayu jati, ya, khususnya dari Jepara. Itu beberapa juga ada yang masuk ke Malaysia. Mungkin Pak Datuk juga bisa menambahkan, silakan. Ya, terima kasih. Saya hanya ingin menambahkan yang masalah fashion tadi. Jadi memang betul bahwa sebelum pandemi itu mobilitas orang Malaysia yang belanja ke Tanah Abang dan yang di Bandung di mana, Kang? Pasar Baru. Pasar Baru, ya. Itu bahkan dulu sempat ada isu-isu bahwa orang-orang di Pasar Baru itu menerima pembayaran pakai ringgit karena saking banyaknya orang-orang Malaysia yang belanja fashion ke Indonesia. Nah, fashion yang model mana yang diminati itu kebanyakan yang fashion untuk perempuan. Jadi karena Malaysia, orang-orang Malaysia ini menganggap yang fashionnya yang perempuan ini cukup menarik gitu. Dan variasinya itu banyak. Lalu ini telekung itu apa? Mukena. Nah, mukenanya Indonesia itu terkenal banget di benaknya orang Malaysia untuk untuk di sesama orang-orang ini, orang-orang Malaysia sangat terkenal sekali, model-modelnya bagus yang di Indonesia. Lalu mengenai baju Muslim lelaki, justru malah seperti yang disampaikan Dede tadi, nggak usah banyak ornamen gitu loh. Mereka malah mau nyarinya yang kayak apa? Kayak baju apa gitu ya? Kayak gitu ya. Yang panjang kayak orang Arab itu loh, apa namanya? Gamis. Ya, gamis. Ya. Jadi di sini itu memakai gamis polos putih gitu untuk sholat 5 waktu di masjid itu biasa gitu loh. Orang bukan haji pun pakai gamis itu biasa. Nah kita kalau pakai gamis ke masjid sholat duhur ataupun sholat maghrib udah disuruh ngimami kan, udah kayak Pak Haji aja kan gitu. Kalau di sini enggak, siapapun bisa yang sudah haji belum haji pakai gamis itu udah biasa sholat 5 waktu ke masjid pakai gamis. Justru malah kalau pakai yang baju koko ala Indonesia yang pernak-perniknya atau renda-rendanya banyak itu malah agak nggak begitu suka gitu loh. Sini polos-polos gitu. Itu untuk yang fashion yang laki-laki. Jadi itu aja lah yang saya tambahkan untuk masalah fashion. Oke, terima kasih Kak Datuk. Kalau sedikit ke sini Kang Deden sama Mas Datuk, kalau kan tadi furniture agak turun ya, nggak masih ditutup ya. Tapi kalau home deco-nya bagaimana? Jadi kan kadang-kadang kan turunan dari furniture kan teman-teman bisa juga bikin pernak-pernik dari dekorasi rumah seperti itu. Kalau di Eropa kan lagi ngetren tuh ya, yang dari serat alam, terus untuk macam-macam. Itu bagaimana Kang? Kalau di Malaysia sama dengan di Indonesia. Kalau dulu saya di Spanyol itu ornamen-ornamen yang unik itu sangat disukai oleh orang Eropa. Tapi kalau di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia kebalikannya. Ornamen-ornamen modern dari Eropa yang disukai di sini. Makanya kalau untuk home decor yang kebanyakan di sini adalah home decor modern. Eropa. Ya, seperti IKEA itu ya yang seperti itu yang pasarannya cukup tinggi. Nah, paling yang dari Indonesia itu adalah untuk mebel-mebel yang unik seperti dari Jepara atau ukiran atau jati itu yang memang ada beberapa pasar tapi tidak setinggi untuk home decor yang modern atau yang istilahnya yang minimalis seperti itu. Ya, minimalis di. Kalau furniture ada persyaratannya kan? Ya, seperti itu banyak. Ya, yang jelas untuk untuk kayu seperti biasa ya Malaysia sudah mulai ikutan seperti negara maju ada persyaratan legalitas kayu dan sebagainya. Tapi tidak seketat di Uni Eropa atau di Amerika. Masih bisa. Jadi masih bisa untuk produk. Baik. Oke, Kang Deden, makasih. Ini ada pertanyaan nih dari Pit Lanta. Maaf, saya benar-benar tidak tahu soal ekspor. Usaha saya bidang kria. Pertanyaan saya, apakah produk yang diekspor itu harus dalam jumlah yang banyak?
Di mana saya bisa melihat syarat. Kalau syaratnya tadi sudah ya, teman-teman. Nah, ekspor itu apa? Harus selalu dalam bentuk banyak sih, Kang? Tidak juga untuk ekspor. Tidak usah satu kontainer full, ya. Tidak bisa bareng-bareng ya. Untuk ekspor kita bisa, khususnya untuk UKM kan juga tentu memiliki keterbatasan dari sisi supply. Tidak bisa langsung ekspor dalam jumlah yang sangat banyak gitu ya. Permintaan pun biasanya juga tidak sebanyak seperti produk-produk manufacture. Soal 10, 20, 100 kontainer tidak ya, biasanya. Nah, untuk itu maka untuk produk-produk UKM adalah solusinya bisa menggunakan sistem LCL. Nah, di sini Pak Datuk nih yang sudah punya program, tadi saya lihat program barunya banyak nih. Ya, saya juga baru lihat hari ini program Pak Datuk yang hub itu, dan juga untuk pembayaran, sistem pembayaran MAI itu bisa dimanfaatkan. Jadi berapapun jumlahnya yang akan dikirimkan itu bisa menggunakan sistem LCL. Tapi tentu dengan LCL kan kita harus gabung dengan beberapa eksportir lain. Nah, karena Pak Datuk ini sudah memiliki jaringan eksportir yang juga mengirimkan barang dalam jumlah yang tidak terlalu banyak, tapi kalau digabung kan bisa jadi satu kontainer. Jadi itu merupakan salah satu solusi ya, untuk produk-produk UKM. Mungkin Pak Datuk sudah mulai programnya itu ya. Sudah banyak sekali ya, baik itu yang kirim sampel. Saya beberapa kali juga minta bantuan untuk kirim sampel dari beberapa UKM lewat kontainernya dari gudang-gudangnya Ananda Lestari yang ada di 3 kota ya, Pak Datuk ya? Ya. Medan, Surabaya, dan Ciamis. Oke. Itu. Jadi bisa memanfaatkan fasilitas LCL. Mungkin bisa ditambahkan Pak Datuk juga. Ya, oke. Mungkin Pak Datuk bisa menambahkan, sekaligus saya mau tanya nih dari teman-teman di sini yang tadi produk-produknya sudah masuk di produknya Pak Datuk, itu kira-kira untuk ke sana bagaimana? Kalau kita teman-teman nanti gabung dengan KGM, kita punya database ya, dari KGM bisa langsung ke Datuk juga ya bareng-barengan. Tapi intinya rule-nya gimana sih? Kak Datuk, aku panggilnya Kak Datuk, Mas Datuk, Pak Datuk, terserahlah. Oke, monggo. Sama aja, manggilnya sama aja. Apapun paling ya saya mangguk-mangguk itu. Siap, Datuk. Jadi saya juga menjawab dulu yang tadi ada yang ditanyakan oleh peserta, yaitu perlu banyak enggak sih gitu loh. Sebenarnya ekspor itu enggak harus pakai kontainer, enggak harus pakai pesawat atau misalnya teman-teman dari KGM itu memasarkan barangnya atau mengupload di sosial media atau tiba-tiba ada pembeli, ternyata itu PMI atau TKI yang ada di Hong Kong. Nah, begitu dikirimkan seperti yang dilakukan oleh Pak Dodi tadi, gantungan kunci, pokoknya itu keluar dari wilayah kepabeanan Indonesia, itu artinya sudah ekspor loh gitu loh. Jadi jangan berkecil hati untuk memulai untuk ekspor. Walaupun satu parsel, satu kotak kecil yang setengah kilo aja kalau dikirim ke luar negeri itu sudah ekspor loh gitu. Terus untuk persyaratan ekspor ke Malaysia itu atau prosedurnya bagaimana? Saya menyederhanakannya begini. Saya kebetulan juga sering diundang oleh beberapa Disperindak kota kabupaten gitu. Di akhir paparan saya itu saya menawarkan ada 3 pilihan. Yang pertama, jika Bapak Ibu peserta seminar atau teman-teman KGM ini sudah punya produk dan sudah punya buyernya di Malaysia, nanti dan jumlahnya itu tidak banyak, nanti saya akan mereferensikan atau merekomendasikan jalur pengiriman yang di bawah 30 kilo itu kan pakai kurir internasional kayak TNT, Videx, DSL gitu, seperti itu adalah kurir internasional. Aramex itu kurir internasional yang bisa mengirim door to door under 30 kilo yang bisa dikirim sebagai hanya seorang personal exporter. Personal exporter itu tidak perlu izin apa-apa sebenarnya, mudah sekali, itu bisa dilakukan personal exporter dengan jumlah yang kecil. Nanti bisa saya referensikan beberapa teman pelaku ekspedisi yang bisa melayaninya dengan cepat dan murah. Yang kedua, jika sudah punya produk dan
sudah punya buyer di Malaysia dan jumlahnya agak banyak, itu bisa menggunakan jalur sendiri, yaitu menghubungi ekspedisi menggunakan sistem LCL seperti yang disampaikan oleh Pak Deden tadi. LCL less container load, lawannya adalah FCL full container load. Jadi ya udah main aja LCL aja dulu gitu loh. LCL itu kombinasi beberapa eksportir dan beberapa importir jadikan satu, jadi satu kontainer. Nah, yang saya tawarkan adalah jika barangnya itu banyak, bisa nebeng ke kontainer saya yang rutin weekly dari Tulungagung, dari Jawa Timur itu setiap hari Sabtu ada. Satu kontainer 40 feet setiap hari Sabtu ada pemberangkatan dari Tulungagung. Yang dari Ciamis itu setiap 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali. Yang dari Medan itu setiap 1 bulan sekali. Kalau mau cepat, ya udah kirim aja ke Tulungagung. Karena kalaupun terlepas di Sabtu ini, Sabtu depan ada lagi sudah gitu. Bisa nebeng di kontainer saya dengan rate yang ya insya Allah pasti lebih murah lah. Kita dititipi misalnya 1 meter kubik atau under 1 meter kubik itu nggak terasa. Kalau kontainer itu kapasitas 40 feet kan 76 yang high cube 76 meter kubik. Jadi kalau under 1 meter kubik atau 1 meter kubik aja nggak ada bedanya gitu loh. Terus kalau melihat barangnya ya nanti ada barang-barang tertentu yang mungkin saya tidak bisa membawa seperti yang inflammable, seperti yang perlu izin khusus itu mungkin saya nggak bisa membawa. Tapi akan saya sampaikan dulu bahwa oh ini bisa, oh ini nggak bisa. Itu cara yang kedua. Yang ketiga, kalau sudah punya produk tapi belum punya buyer di Malaysia dan mau mencoba dikirim ke Malaysia atau mau mencoba peruntungan bisa enggak masuk ke Malaysia, yaitu apa? Cukup kirim aja sampelnya ke salah satu gudang-gudang saya tadi, nanti akan kita bawa ke Malaysia, enggak usah bayar, cuma sampel aja berapa kilo aja atau berapa biji aja enggak masalah, silahkan dikirim, lalu akan kita display sebagai tester di kasir-kasir yang cabang-cabang kita yang di Malaysia. Jadi begitu ada orang datang, oh ini ada keripik baru nih, silahkan dicicipi gitu. Nah misalnya ada yang tertarik, baru nanti kita akan kontak ke KGM atau kita akan kontak ke produsennya. Oh, ini dulu barangnya siapa ya, kita cek, oh ternyata diminati, baru kita order. Nah begitu kita order, barang itu cukup diekspor ke negara Tulungagung. Jadi dari Tulungagung ke Malaysia itu sudah menjadi tanggungan saya. Dan begitu nyampe di negara Tulungagung akan saya bayar cash. Kalau memang itu barang itu benar-benar diminati loh, ternyata ya kita nggak tahu diminati dan banyak, ya udah gitu aja. Itu cara yang paling simpel yang saya coba sederhanakan caranya seperti itu. Terus perizinannya bagaimana? Nggak usah izin dah, pakai izin saya pun juga sudah lengkap kok gitu loh. Terus saya nggak punya NIK lah ini, nggak usah, kita ada bisa pakai undernya saya. Karena toh itu saya selipkan satu produk barang di dalam manifest atau dalam invoice atau enggak, itu enggak ada bedanya juga. Terus ya udah itu aja deh kayaknya. Kalau disimpulkan cuma begitu kok. Yap. Ya. Oke. Baik, Kang Deden ada yang mau ditambahkan? Sebelum saya beri kesempatan teman-teman untuk open mic atau langsung aja. Ya, langsung saja. Oke. Saya beri kesempatan ke Mbak Yulia dulu, monggo Mbak Yulia. Mbak Yulia monitor. Yes, Mbak Yulia silakan. Mbak Yulia ini ada di Kanada. Halo Mbak Yulia. Silakan open mic. Singapura. Oh Singapura. Oh iya deh Singapura. Halo Mbak Yulia, monitor. Ya, sudah ada suaranya? Oke, sudah ada. Ya, silakan. Terima kasih. Itu yang pemberian sampel, pengiriman sampel ke Tulungagung ya, menarik ya. Itu boleh apa aja Pak? Seperti misalnya produk kerupuk ikan atau tapi yang matang ya, yang siap makan ya. Ya, bisa siap makan. Tapi memang kebanyakan itu saya siap makan. Oh ya, kalau boleh Bu Erisa kalau bisa share screen lagi itu coba aja diklik ke company profile anandalestari.com.my. Maksud saya di situ ada video pendek
Yang mana itu gudang saya. Dari saya ya. Oke. Di share aja, nanti diklik anandalestari.com.my. Yang ingin saya tunjukkan adalah barangnya seperti itu loh. Kebanyakan itu memang barang yang sudah masak, malah ready to eat kebanyakan. Dan videonya ada Kak? Videonya Kak? Ada di website itu ada. Saya share websitenya aja ya. Oke. Maksudnya kalau bisa diklik di di websitenya, nanti di share screen, nanti kita bahas bersama gitu. Seperti ini loh gitu. Jadi tadi teman-teman juga banyak yang nanya ya, alamatnya Kang Datuk di mana. Jadi ini webnya sudah saya share di kontak. Share di chat box. Ya, ini yang perusahaan Indonesia. Ini bisa di bagian kontak. Klik coba bagian kontak. Yep. Ini ya teman-teman. Nah itu ada warehouse 1, warehouse 2 gitu. Ini adalah tempat-tempat gudang-gudang kita, pemberangkatan kontainernya itu tempat loadingnya kontainernya. Itu barang-barangnya bisa dikirim ke situ. Bisa buka tab. Dibuka tab lagi satu, anandalestari.com.my. Ini yang perusahaan Malaysia. Ananda. Buka tab aja baru. Anandalestari. .com.my. .my ya. Betul ya. Oke. Ya. Ke bawah nanti ada video. Ini ke bawah lagi. Ini ya. Oke, nah itu ya, diklik aja. Ya. Nah ini salah satu toko kami yang di sini. Kedengeran ya suaranya ya? Iya. Anandalestari apa, Pak? anandalestari.com.my. Enggak Pak. Produknya ya. Nah, ini sebagian kecil yang bisa saya tampilkan karena di sini produknya itu ada tiwul instan, ada keripik sale, keripik nangka. Jadi karena ini terbatas untuk 30 produk ya, jadi kita ambil aja yang seperti itu. Oke. Oh, Mama Suka itu produknya ya? Iya, Mama Suka. Nah, ini kerupuk teman-teman. Tadi yang dari Tulungagung. Sebetulnya saya juga dari Tulungagung loh. Iya. Area Tulungagung, area Kediri. Moga-moga saya bisa nitip sele asap dari Banyuwangi ini. Sele pisang raja. Tapi ini produknya Kang Deden sendiri atau enggak ya? Kalau KIS ini itu kan. Ini hanya sebagian karena terbatasnya foto yang bisa diupload. Ya. Siap. Jadi teman-teman di sini sudah ada nomor dan lengkap sekali. Jadi cawangannya. Nah ini ada ibu pejabat, ini jangan bingung ya. Ibu pejabat itu maksudnya kantor pusat loh. Ini bahasa Malaysia. Oh serius? Oh iya. Saya bener loh ini. Nanti dipikir ibunya Pak pejabat, nanti bukan itu. Pejabat, wow gitu kan. Ini ya. Oke. Baik. Ibu pejabat itu kita bisa melihat di sini ya, teman-teman. Jadi dari matur Mas. Gimana? Matur nuwun informasinya Ibu pejabat. Oh iya. Ada lagi yang agak lucu. Ini informasi aja, yaitu Kalau saya dulu nggak tahu bahasa Inggris, nggak baca bahasa Inggrisnya, saya nggak paham. Bahasa Inggrisnya itu no entry, staff only gitu ya. Ada di pintu tulisannya no entry, staff only. Maksudnya yang boleh masuk itu hanya staff saja. Di pintu kan tulisannya begitu. Coba kira-kira tulisannya bahasa Melayunya apa? Apa ya? Jangan masuk. Kaki tangan sahaja. Kaki
kaki tangan itu ininya ya. Maksudnya staf itu kaki tangan gitu loh. Saja itu saja. Jadi yang boleh masuk itu kaki tangan saja. Berarti kepalanya nggak boleh masuk. Anak buahnya kan. Oke. Siap. Kalau di situ nggak ada tulisannya bahasa Inggris, kita itu nggak paham apa kaki tangan saja. Oke. Jadi teman-teman sudah paham ya bagaimana bisa mengontak Kang Datuk di sini. Langsung saja sesi akan saya mulai open mic, tapi kira-kira hanya 15 menit atau 20 menit ke depan. Ini nampaknya Pak Nurul Azmi sudah dari tadi angkat tangan nih, sudah tidak sabar ingin bertanya rupanya. Monggo Pak Nurul Azmi untuk open mic silakan bertanya, boleh ke Kang Deden, boleh juga ke Kang Datuk. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Datuk, saya kebetulan posisi di Banda Aceh. Jadi selama beberapa tahun belakangan ini pasca tsunami kan banyak wisatawan Malaysia ya ke Banda Aceh. Satu hari itu sekitar 5 flight sebelum COVID. Dan di 2019 akhir, saya pameran di Mid Valley, dibawa oleh Pertamina di sana untuk ekspor. Jadi di akhir tahun 2019 itu ada 2 kali kunjungan dari Malaysia ke Medan dan Aceh. Nah, ini kemarin saya ada kendala terkait dengan pengiriman. Jadi di awal-awal kan buyer selalu minta sampel atau meminta kuota yang nggak terlalu banyak nih. Nah, kita akhirnya waktu itu karena tiket murah, kita yang pergi pulang balik nih ke Malaysia bawa kopinya. Oh, ya. Kurirnya pemiliknya sendiri ya? Ganti-gantian Pak, ganti-gantian pemilik sama karyawan juga bolak-balik, sekitar bawa sekitar 40 kilo gitu, kopi wine. Nah, tadi saya juga menarik kalau terkait dengan apa namanya cemilan ya, mungkin cemilan kok di antara Medan, Aceh, dan Malaysia kan hampir serumpun, dan itu kan lidahnya hampir sama. Mungkin saya juga perlu nanti, bahkan mungkin kalau sudah bisa ke Malaysia, saya pengen ketemu Pak Datuk langsung di Malaysia. Kira-kira kalau misalnya di Medan nih Pak, pengirimannya di mana tadi Pak untuk alamatnya? Tadi saya nggak nampak yang di Medan ya Pak ya, karena itu masih di Tulungagung dan di Jawa gitu Pak. Untuk pengiriman barang sampel, karena ada beberapa buyer, kita sering pulang balik ke sana, sering bawa produk-produk dari Aceh gitu Pak. Oke. Terutama untuk di Kedai Runcit ya. Kalau di Malaysia ada Kedai Runcit namanya. Itu Pak, terima kasih. Terima kasih. Oke, langsung. Ya, langsung ya. Oke. Untuk Bang Nurul Azmi ya. Sebelumnya saya pernah membawa kopi ule karing. Kopi ule karing itu saya bawa banyak juga sama emping melinjo yang khas dari Aceh, yang ada rasa pedasnya itu saya pernah bawa. Terus untuk yang alamat yang di Medan itu kita ada gudang di Kayu Putih Medan. Jadi di website yang Lestari Sadian itu juga sudah ada dicantumkan di situ warehouse nomor 3 kalau tidak salah, warehouse nomor 3. Jadi alamatnya, kontaknya nanti semua ada di situ. Jadi jika ada kendala pengiriman ke Malaysia itu bisa dikirim aja ke gudang kita. Jadi kalau ada jadwal pemberangkatan dari Medan nanti bisa langsung nebeng dimasukkan. Misalnya kalau hanya sekitar 40-50 kilo itu banyak lah. Kebetulan kalau yang dari Medan kemarin tanggal 2 itu saya sudah loading 1 kali 40 feet, itu totalnya kita bawa ada 24 ton barangnya. Ini siapa ya yang? Berarti di Kayu Putih ya Pak ya? Iya, di Kayu Putih Medan. Pak, terkait dengan untuk yang kan kemarin ada Uli Karing, saya tetangga Uli Karing, itu sebelahan kita rumahnya. Jadi yang terkait dengan produk tadi Pak, untuk perizinannya gimana Pak? Nggak perlu ya? Kalau nggak begitu banyak, nggak perlu lah. Nggak perlu. Seperti kopi-kopi itu kita juga bawa kok kopi-kopi yang, tapi yang model-model kayak apa? Kopi campur ya Pak ya? Yang sudah premix. Ya mix ya Pak ya. Baik Pak. Siap. Nanti saya siap kontak Bapak nanti Pak untuk selanjutnya Pak. Terima kasih Pak Azmi.
Pak Muhtaro, silakan. Selamat malam, Mas Datuk. Perkenalkan, nama saya Muhtarom dari Palembang. Saya senang sekali dengan presentasinya ya. Tadi Bapak pertanyaannya langsung ya, karena sudah malam ya. Oke, jadi saya ada produk ini khas Palembang, seperti kerupuk Palembang ya. Terus kemudian juga ada pempek ya. Itu pempek kita udah bisa dibikin secara kering ya. Mungkin ini bisa dicoba, dan saya ingin bisa juga masuk ke Malaysia, Mas Datuk. Mohon informasinya ya. Terus keduanya tentu saja adalah duku Palembang ya. Karena ini duku yang sangat khas sekali, yang di kampung saya memang jadi andalan ya untuk jadi komoditas buah nasional ya di daerah Kumring. Nah, mohon infonya, terutama untuk duku memang tidak bisa continue tiap saat kita bisa lakukan ya, itu setahun sekali. Namun untuk yang tadi seperti kerupuk ya, terus pempek dan lain sebagainya, itu kita bisa penuhi. Mohon Mas Datuk jika berkenan, kami juga siap untuk mensuplai ke tempat Mas Datuk. Terima kasih. Terima kasih Pak Muhtarom. Kang Datuk, halo tes, suara saya. Oke. Halo tes, oke. Silakan Mas Datuk untuk jawab. Untuk yang kerupuk itu memang reguler kita jual. Tapi memang terus terang untuk kerupuk yang Palembang itu dari dulu saya belum mendapatkan suppliernya yang kualitasnya bagus atau yang bisa tahan lama gitu. Jadi kita akan coba memenuhi. Untuk yang buah itu harus ada special treatment. Jadi kita nggak bisa bawa barengan dengan yang barang-barang kering atau snack-snack seperti itu. Seperti buah itu harus karantina, sementara makanan yang lain tidak diperlukan karantina seperti itu. Mungkin itu aja dulu. Jadi untuk pempek kering dan lain sebagainya tadi. Ya, insya Allah itu bisa. Yang penting masa kadaluarsanya atau itunya kalau bisa ya lebih dari 3 bulan lah. Siap. Oke, itu aja. Oke, terima kasih. Ada lagi nih yang mau open mic, Pak Khairil Anwar, silakan. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Yes, silakan. Langsung saja ya, to the point ya. Halo. Ya, silakan ke Pak Khairil. Ya, halo, selamat malam, Kang Datuk. Ya, silakan langsung. Ini suaranya sudah gini, Kang Datuk, kita dari Samarinda, Kalimantan. Ya. Kita ada kerajinan nih, Kang Datuk, kerajinan manik. Apa bisa masuk ya, Kang Datuk ya di Malaysia ya? Oh ya. Kerajinan apa ya? Manik. Kerajinan manik. Manik. Oh, yang seed bead itu kan? Betul. Ya, yang dari Oke. Kalau Kalimantan biasanya dipakai untuk bikin dompet, bikin apa? Ya, kalung, gelang gitu. Oke. Gimana Kang Datuk ya? Katanya tadi kan ada platformnya Bang Datuk ya untuk non makanan ya. Terus seperti apa nih Pak Datuk? Mohon penjelasannya Pak Datuk. Ya, kebetulan platformnya sedang di-develop jadi belum ready. Itu next project kita. Insya Allah nanti kalau sudah launch akan kita informasikan juga. Tetapi terus terang kalau untuk produk craft saat ini saya belum main. Saya belum menjalankannya. Memang sejak 17 tahun yang lalu itu fokusnya ke makanan minuman seperti itu. Iya. Tetapi kita akan mencoba menggarap atau mengakomodir melalui platform baru yang sedang dikerjakan ini. Ya. Terus untuk pengirimannya jadi tetap yang ini yang saya agak susah ini, saya agak bingung kalau dari Kalimantan ini mau langsung ke Malaysia apa ke Jawa dulu, saya kurang yakin ini. Ya itu gimana nih? Ya. Kalau Kalimantan dengan Sulawesi itu juga agak susah saya mikirnya ini.
Oh gitu Kang Datuk. Oke deh. Saya tunggu informasi lanjutannya Kang Datuk untuk platformnya Kang Datuk. Nanti saya cek di itu ya, yang website yang tadi itu aja ya. Iya, siap. Yang makanan tadi itu ya. Oke deh. Makasih Kang Datuk. Selamat malam. Ya, malam. Next pertanyaan ya Kang Datuk. Aris di Mbak Morinaga di mute ya. Ininya jangan dinyalain mic-nya. Tolong. Oke, silakan Mas Aris. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin untuk Pak Datuk, bisa nggak misalnya saya titip kerajinan yang kecil-kecil ya dari kayu, ini khususnya dari Jepara lewat Tulung Agung, bisa nggak? Ya paling nggak sampai 1 meter kubik lah. Mungkin itu aja, Mbak. Oke. Terima kasih Pak Aris. Ya, itu sudah ada pembelinya atau bagaimana yang di Malaysia ini? Belum. Oh, belum ya. Jadi begini, ya, kebetulan aja. Ya, kalau untuk produk craft atau kerajinan saya belum belum menjalaninya, tetapi kalau sudah punya buyer dan tinggal pengiriman, kami bisa bantu sekarang juga, saat ini juga gitu loh. Tapi kalau belum ada buyernya dan mau dipasarkan ke Malaysia, kami pun juga hanya sebagai hub saat ini hanya sebagai hub. Silahkan nanti dipasarkan di Malaysia, nanti kita akan membantu mengirimkan ke pembelinya. Itu yang dalam konteks craft. Tetapi sebenarnya juga ini, kalau di kalau craft furniture, saya itu baru bikin perusahaan 1 bulan yang lalu itu untuk produksi untuk produk-produk kayu. Nanti websitenya bisa dicek, namanya lestariwood.com. Di situ saya akan bermain di craft juga di situ. Jadi bisa jadi nanti kita akan bantu ekspor dari bidang dari website saya yang lain, dari perusahaan saya yang lain yang baru itu tadi. Kalau untuk Malaysia malah belum bermain saya seperti itu. Oke. Ya. Baik, Kak Datuk. Tambahkan sedikit untuk produk-produk kerajinan yang kecil-kecil yang memang belum ada pembelinya, itu bisa dikirimkan saja sampelnya ke kami di KBRI, ke Atas Perdagangan, untuk nanti kami hubungi pembeli-pembeli atau buyer-buyer Malaysia yang sebelumnya sudah pernah beli ke Indonesia. Jadi kami punya informasi terkait buyer-buyer berbagai produk yang memang sudah bertransaksi ke Indonesia. Nah, jika Bapak Ibu memiliki produk di luar makanan minuman yang memang akan atau ingin dicarikan pembelinya, Bapak Ibu bisa kirimkan saja sampelnya kepada kami melewati pos atau biasa saja gitu ya, langsung ke KBRI Kuala Lumpur. Itu nanti kami yang akan mempromosikannya ya. Jadi kami di sini Atas Perdagangan dan ITBC di Kementerian Perdagangan itu bertindak sebagai marketing agent dari produk Bapak Ibu sekalian, dan free, tidak ada biaya Bapak Ibu. Oke. Kirimkan produknya, sampelnya kepada kami, nanti kami carikan. Kira-kira berapa jumlahnya ya Kang Dede? Ya secukupnya saja. Secukupnya ya. Oke, teman-teman yang tadi bertanya. Saja, karena kami pun dulunya sih memiliki display, tapi sekarang sudah dipindah ke atas. Tapi kami bisa setelah nanti pembatasan ini dibuka, kami bisa door to door. Biasanya saya itu kalau tidak lockdown, dalam seminggu itu bisa beberapa kali mengunjungi importir berbagai produk. Jadi ada produk baru nih saya tawarkan. Ini ada produk Indonesia, ini price list-nya sekian. Kalau bagus lagi ada brosurnya seperti itu. Kalau sudah punya brosur digital juga akan lebih bagus lagi, dan kita bisa memiliki bahan untuk promosi seperti itu. Tapi kalau mau kirim sampel silakan saja Bapak Ibu lewat pos aja kalau yang kecil-kecil ya. Nanti kami yang bantu di sini untuk mencarikan. Atau tetap bisa dikirimkan melalui gudang saya juga bisa kita bantu. Nanti begitu masuk Malaysia, saya ambil ke tempatnya. Ya, nanti bisa.
Nah, mungkin bisa saya kirim lewat Kang Didik, Kang Datuk. Mungkin dari Kang Datuk nanti bisa ke KBRI. Ya, monggo. Itu ya. Boleh. Baik. Terima Oke, kasih. terima kasih sekali. Oke, teman-teman, sudah jam 9 rupanya, nggak terasa ya, Kang. Ini waktunya. Ini udah jam 10, Mbak. Jam 10 di sini ya, di sini jam 9. Di sini jam 9. Oke, biasanya sih sesudah jam 9 ada acara untuk bebas ya. Teman-teman akan ngobrol dan berbicara seperti itu. Tapi sebelum saya menutup secara formal acara ini, tadi satu deh, saya kepikiran ini ada banyak teman-teman yang bertanya tentang kopi, Kang Deden. Terus tadi kan Kang Deden mau bikin pameran tuh. Nah, pamerannya itu apa? Monggo diceritain, dan apakah itu virtual atau kan masih lockdown nih? Ya, monggo silakan. Baik. Kayaknya perlu juga. Jadi kami untuk kopi berencana untuk mengikuti pameran tahunan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kopi Specialty Malaysia atau MCSA ya. MSCA, Malaysia Specialty Coffee Association. Itu direncanakan bulan November. Oke. Untuk saat ini masih yakin akan dilaksanakan secara offline. Seperti itu karena memang pemerintah Malaysia saat ini sudah gencar untuk melakukan vaksinasi. Jadi harapannya memang di akhir tahun ini kondisi sudah menuju ke arah normal setelah herd immunity-nya dicapai di Malaysia atau 67% warganya divaksinasi. Jadi akan kembali dibuka. Jadi panitia tetap meyakini bahwa November akan dilakukan secara offline atau secara pameran biasa. Nah, kami sudah mendaftar di situ untuk beberapa booth. Nanti untuk kopi boleh Bapak dan Ibu kirimkan dulu sampelnya kepada kami gitu ya, untuk nanti kita, karena akan banyak sekali nanti kopi yang masuk dan kami harus memilih gitu ya, tidak semuanya bisa ikut di dalam pameran, tapi nanti kami akan memilih yang terbaik sesuai dengan tema specialty kopi, mungkin nanti per daerah atau dengan faktor-faktor lain. Tapi kalau Bapak Ibu memiliki produk kopi, ya khususnya yang specialty, boleh dikirimkan sampelnya kepada kami. Ya. Siap. Tadi ada juga yang bertanya nih alamat sama nomor HP. Saya pikir cukup lewat IG-nya Addak ya. Sementara lewat IG, nanti dari situ bisa kita lanjut. DM, terus nanti di sana adminnya pasti akan respon teman-teman yang sudah DM di Instagram. Ya, tidak ada admin untuk IG. Oh, nggak ada admin. Adminnya Kang Deden. Tuh kan, langsung nanti teman-teman jadi tidak perlu menanyakan nomor handphonenya. Oke, mungkin saya akan menutup ini, tapi saya mohon Kang Deden sedikit nanti closing statement dan juga Kang Datuk, udah aku memanggilnya Kang aja semuanya, untuk closing statement dan nanti dilanjutkan sama Kang Kepsek juga untuk menutup acara. Monggo saya beri waktu 3 menit ya. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi di ujung acara kita pada kali ini saya sangat bersyukur ya Bapak Ibu cukup aktif gitu ya, karena biasanya kalau acara-acara webinar kebanyakan pasif seperti itu, menutup kameranya, tapi kalau saya lihat sini hampir sebagian besar peserta aktif ikut berpartisipasi, ini sangat baik sekali. Kemudian juga saya berterima kasih bisa hadir di sini atas undangan KGM untuk memberikan sharing saja ya, informasi terkait dengan pasar Malaysia. Harapannya memang produk-produk khususnya UKM di bawah binaan atau di bawah KGM ini bisa mulai untuk melakukan penetrasi pasar khususnya di Malaysia. Banyak sekali jalannya untuk melakukan ekspor ke negara seperti Malaysia, berbeda dengan ekspor ke negara maju di Eropa, Amerika atau Jepang, di mana persyaratannya sangat rumit khususnya untuk produk makanan dan minuman. Tetapi untuk ke Malaysia banyak jalan
Itu ya, banyak jalan sekali seperti tadi disampaikan Datuk. Ya, berbagai jalan bisa ditempuh seperti itu. Yang penting bagaimana produk kita berkualitas. Kemudian juga bagaimana kontinuitas produk. Karena kadang-kadang untuk UKM memang permasalahan kualitas bagus, tetapi terkadang kontinuitasnya tidak bisa dijaga dengan baik. Nah, itu yang saya titipkan. Sekali lagi kami terbuka sekali di sini sebagai marketing agent dari produk Bapak Ibu sekalian. Silakan yang mau kirim sampel bisa langsung kirim ke kedutaan. Kalau kirim ke kedutaan insya Allah sampai. Ya, kalau kirim ke kedutaan biasanya bea cukai. Kalau barangnya tidak terlalu banyak, tidak akan terlalu ketat untuk memeriksa kelengkapan gitu ya. Kalau kirimnya ke kedutaan, di barangnya tidak terlalu banyak itu biasanya untuk sampel kami menerima kiriman sampel apapun ya. Yang penting kira-kira ini bagus, kualitasnya bagus dan pasarnya ada, pasti kami terima dan kami bantu untuk promosi. Atau juga tadi seperti disampaikan oleh Datuk juga bisa menggunakan fasilitas pergudangan dan distribusi yang dimiliki oleh beliau. Itu satu opsi yang sangat baik karena beliau sudah berpengalaman di dalam bidang ini. Saya kira demikian. Tetap semangat Bapak Ibu. Kondisi sekarang memang kurang baik tapi masih ada peluang-peluang untuk bisnis gitu ya yang bisa dilakukan di masa pandemi ini. Jadi tetap semangat, semoga kita sehat selalu, bisa melalui pandemi ini dengan baik gitu ya. Amin. Dan suatu saat nanti kalau ada kesempatan kita bisa bertemu karena Indonesia Malaysia tidak terlalu jauh ya. Kalau ada pameran-pameran nanti juga kita akan infokan melalui KGM. Saya demikian. Terima kasih. Terima kasih Kang Deden. Monggo waktu saya berikan ke Kang Datuk, silakan. Ya, terima kasih. Saya sangat juga senang sekali bisa bertemu walaupun dalam acara dalam platform Zoom ini, dan yang ingin saya tekankan adalah bahwa ekspor itu tidak seribet yang dibayangkan, bahwa bisa juga kok dengan dengan volume yang kecil, dengan cara yang kalau kita tahu itu caranya memang lumayan mudah juga, apalagi seperti persyaratan ke Malaysia memang relatif lebih mudah. Contohnya sebagai salah satu persyaratan untuk masuk produk makanan, kalau ke Indonesia itu kan harus ada kita mengajukan produk untuk mendapatkan kode Badan POM yang ML, makanan luar. Kalau di Malaysia tidak perlu seperti itu. Cukup di dalam labelingnya itu sesuai dengan peraturan, yaitu ada minimal ada ingredientnya, ada nama importirnya. Jadi jika barang tersebut bermasalah itu ada yang bertanggung jawab. Gitu. Nah, fasilitas ataupun kemudahan-kemudahan yang di Malaysia seperti ini, kalau alangkah lebih baiknya nanti teman-teman dari KGM bisa memanfaatkannya untuk penetrasi pasar ke Malaysia. Dan insya Allah selagi saya bisa membantu, saya akan membantu kepada siapa saja yang ingin mencoba masuk ke Malaysia. Itu aja. Terima kasih atas waktunya kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Datuk. Waktu terakhir saya beri kesempatan ke Pak Kang Kepala Sekolah. Terima kasih Pak Deden. Sebentar lagi kita akan acara bebas. Kang Deden boleh meninggalkan tempat, boleh. Kemungkinan kami membutuhkan Kang Datuk. Karena teman-teman pasti kangen sama Pak Datuk ini. Ini the best ke-8 ya. Jadi kita dengan KBRI yang ke-8 ini kayaknya malam yang the best untuk teman-teman semua. Ada solusinya. Semua sudah solve problem ya. Jadi teman-teman sudah jelas loh ya jalannya ya. Kang Deden ini teman-teman ya. Teman-teman kan produknya banyak itu yang sudah masuk itu ada 500 database dari macam-macam produk dan berbeda-beda. Bayangin ya dari database 500 itu produknya berbeda-beda. Nah, sekarang untuk ngetes
panas mesin kalian ekspor, oh saya punya rengginang, saya punya kerupuk, saya punya kopi, itu gergah kopi gimana tuh? Coba dites 1 pak ke Kang Deden lewat Pak Dato, nyampe enggak sampai sana? Ya, itu ngetes dulu. Kemarin kan ribet itu, Kang Deden. Masa minta saya ngirim produk sampel ke Meksiko, ke Kanada, kan enggak masuk akal. Nah sekarang sudah gampang kan, ada Pak Dato tanpa custom, ayo. Gitu. Ayo teman-teman silahkan sekarang buktikan kalau Anda ingin ekspor, maksudnya sudah terbukti ekspor loh ya. Kirimkan ke Deden tuh produknya, sampelnya. Entah 1 kotak, 1 apa tuh can, ya oke lah. Terima kasih moderator. Teman-teman, Anda kalau ingin curhat, ini mumpung ada Pak Datuk, nggak tahu Pak Datuk bersedia apa enggak mau malam mingguan sama kalian. Yang jelas Kang Deden saya ucapkan banyak terima kasih. Salam buat Pak Duta Besar ya. Siap. Dari kami KGM. Ya, terima kasih. Juga tuh. Assalamualaikum dari saya. Juga. Terima kasih Mbak moderator. Siap. Terima kasih Pak Ipung. Kang Ipung deh aku panggilnya. Jadi teman-teman, alhamdulillah sudah sekian jam kita bersama. Oh ya, saya sebelum mengakhiri, ini saya sampaikan, kita punya grup WA yang isinya, ini dari mana-mana, jadi United Business-nya KGM, jadi isinya dari teman-teman yang ekspor juga. Monggo silahkan gabung, yang belum gabung di ini yang masih baru di grupnya kita ya, yang baru join di sini. Dan jangan khawatir, kita juga akan menampilkan ini di channel YouTube kami. Silahkan subscribe channel YouTube kami yang apa namanya, sebentar, KGM UGM. Jadi teman-teman bisa search KGM UGM. Di sana beberapa materi sudah kami upload, terutama tentang ekspor yang beberapa negara ya, Pak Kapsek ya, sudah ada. Tapi sebelumnya mungkin akhir deh, sambil kenalan sama Kak Datuk, saya juga mau share videonya KGM bahwa kita ini sudah sebentar. Punya beberapa kegiatan. Nah, di sini teman-teman bisa cek ya videonya. Sebentar. Saya sebelum penutupan saya share videonya KGM ya. Teman-teman jangan pergi dulu.
Dan Kang Deden, Kang Datuk, Pak Kepsek, Kang Kepsek, dan teman-teman semua, alhamdulillah kita sudah selesai berdiskusi bersama-sama melihat peluang yang ada di Malaysia. Nanti silahkan teman-teman tindak lanjuti ya, apakah mau mengirim sampel baik ke Datuk ataupun ke Pak Deden. Ini Pak Deden, ya. Jadi acara akan saya tutup. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.